Oke, ini batu tulis dibuat tahun 1533 oleh Surawisesa. Prabu Surawisesa itu anaknya dari yang tadi ya, ada Surawisesa, ada. Nah, 1533 itu sebenarnya tahun duka bagi Surawisesa. Kenapa tahun duka? Bukan hanya karena itu adalah 12 tahun kematian ayahandanya, yaitu Sri Baduga Maharaja yang kemudian bergelar Siliwangi itu, tapi 1533 itu kekuasaan Pajajaran sudah semakin sempit. Seperti tadi yang digambarin oleh Rendra, Cirebon sudah dikuasai oleh Demak, kemudian jadi kerajaan tersendiri. Beberapa wilayah dikepung, misalnya Jakarta sudah dikuasai. Jadi daerah kekuasaan Pajajaran itu sudah satu persatu jatuh, kalau enggak di tangan Mataram, Demak, itu jatuh ke tangan Cirebon, kemudian jatuh ke tangan Banten. Nah, jadi sebelum itu ada pertempuran yang panjang. Jadi 14 tahun pemerintahan Surawisesa ini sebenarnya konon sebagian besar dihabiskan untuk pertempuran, dan pertempurannya itu kalah melulu. Lalu di masa damai Surawisesa membuat batu tulis ini untuk mengenang kematian ayahandanya. Nah, batu tulis ini tentu saja ngomongin tentang kehebatan masa lalu. Mungkin Surawisesa menginginkan melalui penulisan batu tulis itu akan kembalilah kejayaan si Baduga Maharaja yang dalam sejarah Sunda sangat luar biasa, karena itu dia disebut Siliwangi, dan kemudian Siliwangi diberikan pada semua orang sebagai raja Raja Pajajaran disebut Siliwangi, padahal Siliwangi sejatinya adalah si Baduga Maharaja ini. Misalnya dia bisa menggabungkan antara Sunda, Bogor, Pakuan dan Galuh misalnya. Jadi luar biasa. Nah, tetapi tetap saja setelah itu Surawisesa kalah, dan Pakuan Pajajaran kemudian menjadi tidak ada. Nah, dari situ kemudian kita balik kepada tahun 1512, sebenarnya si Baduga Maharaja sudah menyadari ancaman dari Demak. 1512 itu sudah mencari ancaman dari Demak. Jadi kalau Rendra ngomongin di Mataram ke sini, saya ngomongin justru di sebelumnya dari Demak. Karena itu konon Sri Baduga Maharaja mengirimkan putra mahkota